Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai teori Gestalt dari tugas mata kuliah pengantar teori dan model konseling. Kelompok 6 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, dengan saya sendiri, atas nama Siti Anissa Bainati dengan NIM 231101120. Kedua, atas nama Siva Putri Awalinda dengan NIM 231101144. Dan anggota terakhir, atas nama Mar'a Malika Auzura dengan NIM 231101118. Topik yang akan dibahas diantaranya adalah pengertian, konsep dasar, proses konseling, hukum-hukum, kelebihan dan juga kekurangan dari teori Gestalt. Ini penjelasan materinya. Dalam bahasa Jerman, Gestalt berarti whole configuration atau bentuk yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Jadi artinya Gestalt itu merupakan keseluruhan, lebih berarti dari bagian-bagian atau teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Konsep utama dari teori Gestalt ada 3. Yang pertama ada pandangan tentang sifat manusia, yang kedua ada saat sekarang atau here and now, dan yang ketiga ada urusan tak selesai. Pandangan tentang sifat manusia dalam teori Gestalt memandang bahwa manusia itu berfokus pada pemulihan kesadaran, pemaduan polaritas, dan dikotomi-dikotomi dalam diri. Dalam teori Gestalt, setiap individu mampu menerima tanggung jawab sendiri, terdorong untuk mengembangkan kesadaran, dan juga membimbing untuk keutuhan pribadi. Yang kedua, saat sekarang atau here and now. Dalam teori Gestalt, pada di sini dan sekarang, serta pada belajar untuk menghargai dan mengalami sepenuhnya masa sekarang. Dalam model konseling Gestalt, untuk membantu konseli melakukan kontak atau melakukan hubungan dengan masa sekarang, konselor bisa menggunakan katanya apa dan bagaimana. Masa lalu tidak penting kecuali jika berhubungan dengan fungsi-fungsi di masa sekarang. Yang ketiga ada urusan tak selesai. Dalam teori Gestalt terdapat konsep urusan tak selesai seperti kemarahan, kebencian, kecemasan, sakit hati, merasa diabaikan, dan sebagainya. Karena tidak diungkapkan di dalam kesadaran, perasaan-perasaan itu akan tetap tinggal di belakang dan akan dibawa sampai ke kehidupan sekarang. Hal ini akan menghambat hubungan dengan dirinya dan juga orang lain. Urusan yang tak selesai akan memiliki dampak yang mengganggu, seperti kecemasan yang berlebihan, tingkah laku yang tidak terkontrol, lalu berhati-hati dan menyakiti diri sendiri. Proses konseling dalam teori Gestalt. Proses konseling dalam teori Gestalt ini melibatkan beberapa fase yang berbeda-beda. Ada 5 fase dalam proses konseling teori Gestalt. Yang fase pertama yaitu konselor menggunakan teknik-teknik konseling untuk membantu konseli mengubah persepsi dan memperoleh kesadaran pribadi. Teknik-teknik yang digunakan dalam fase ini seperti teknik kesadaran, teknik perasaan, dan teknik bahasa tubuh. Kemudian pada fase kedua, yaitu konselor menggunakan teknik-teknik konseling Gestalt untuk membantu konseli mengubah hubungan dengan konselor. Teknik-teknik yang digunakan dalam fase kedua ini seperti teknik inklusi, kemudian teknik kehadiran, dan teknik komitmen untuk dialog. Pada fase ketiga, konselor menggunakan teknik-teknik konseling Gestalt untuk membantu konseli mengubah perilaku. Teknik-teknik yang digunakan dalam fase ini antara lain yaitu teknik pemahaman, teknik pengubahan, dan teknik pembuatan kesadaran. Pada fase keempat, seorang konselor menggunakan teknik-teknik konseling Gestalt ini untuk membantu seorang konselingnya mengubah perasaannya. Teknik-teknik yang digunakan dalam fase keempat ini seperti fase pemahaman, fase pengubahan, dan teknik pembuatan kesadaran. Fase kelima, seorang konselor menggunakan teknik-teknik konseling Gestalt untuk membantu konselingnya mengubah perilaku dan mencapai integritas kepribadiannya. Teknik-teknik yang digunakan pada fase terakhir ini seperti teknik pemahaman, teknik pengubahan, dan teknik pembuatan kesadaran. Teori Gestalt ada 1 hukum pokok yaitu hukum Pragnas dan ada 3 hukum tambahan. Yang pertama ini hukum Pragnas merupakan hukum yang menuju pada kejelasan. Jadi di mana hukum ini menyatakan bahwa organisasi psikologis selalu cenderung untuk bergerak ke arah keadaan penuh arti atau kejelasan. Hukum ini menunjukkan tentang berarahnya segala kejadian, yaitu berarah kepada pragnas itu, yaitu sesuatu keadaan yang seimbang. Ada 3 hukum tambahan. Yang pertama itu hukum kesamaan atau the law of similarity, yang menjelaskan bahwa hal-hal yang sama cenderung untuk membentuk Gestalt jika ada perangsang pengamatan penglihatan. Orang pada umumnya cenderung untuk mengamati atau melihat deretan mendatar sebagai kesatuan. Yang
Yang kedua ada hukum keterdekatan atau the law of proximity, menjelaskan bahwa hal-hal yang saling berkaitan cenderung untuk membentuk kesatuan. Ketiga, hukum ketertutupan atau the law of closure, menjelaskan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung membentuk gestalt. Kelebihan teori Gestalt. Yang pertama ada menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lampaunya yang relevan dengan masa sekarang. Yang kedua, memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal maupun dengan pesan-pesan tubuh. Ketiga, menolak untuk mengakui ketidakberdayaan dengan alasan untuk tidak berubah. Yang keempat, menekankan kepada konseli untuk menemukan dan juga menafsirkan maknanya sendiri. Yang kelima, mengungkapkan perasaan langsung dengan menghindari intelektualisasi tentang masalah konseli. Terdapat beberapa kelemahan dari pendekatan teori Gestalt ini. Pertama, ada terapi Gestalt ini tidak berlandaskan pada suatu teori yang kukuh. Kedua, terapi Gestalt ini cenderung intelektual dalam artian kurang memperhitungkan faktor-faktor kognitif sehingga hanya sedikit ruang bagi para kliennya untuk mengkonseptualkan dan memikirkan tindakan mengalaminya. Kemudian yang ketiga, terapi Gestalt ini menekankan tanggung jawab atas diri dia sendiri atau diri kita sendiri, tetapi mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Kemudian yang keempat, terdapat bahaya bahwa terapis yang menguasai teknik-teknik Gestalt ini akan menggunakannya secara mekanis sehingga terapis sebagai pribadi tetap tersembunyi. Kemudian yang kelima, para konseli sering bereaksi negatif terhadap sejumlah teknik Gestalt karena merasa dianggap tolol. Oleh karena itu, penting bagi terapis untuk berpijak pada kerangka yang layak agar tidak hanya tampak sebagai nasihat khusus. Kesimpulannya, dalam materi ini yaitu teori Gestalt adalah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang menjadi satu kesatuan serta beroposisi strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil, di mana dalam konseling teori Gestalt ini memiliki beberapa konsep yang telah dirumuskan. Hukum-hukum dalam teori Gestalt, kelebihan dan juga kekurangan dari teori Gestalt, serta ada beberapa proses konseling dalam teori Gestalt. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.